Halo guys, perkenalkan nama saya Andreas Maker Robot dari Prodi D3 Sistem Informasi. Saya akan mengenalkan tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi 5 kelompok komponen, yaitu input device, output device, processing device, storage device, dan terakhir supporting atau communication device. Input device, input yang berarti juga masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Contoh-contoh input device ialah keyboard, mouse, like pen, touchpad, scanner, joystick, trackball, webcam, pen tablet, barcode reader, dan masih banyak juga yang lain. Berikut kita akan lanjut ke processing device. Processing device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses sendiri terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama yaitu motherboard, yang merupakan komponen yang sangat penting pada komputer yang berfungsi untuk memasang berbagai perangkat komputer seperti RAM, prosesor, VGA card, LAN card, dan perangkat yang lain. RAM atau Random Access Memory, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data yang bersifat sementara. Yang ketiga, VGA card. VGA card biasa disebut kartu grafis adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. CPU atau prosesor adalah otak dari komputer. Tanpa ini, komputer tidak dapat berjalan. Komponen ini berfungsi sebagai pengendali proses pada komputer. Macam-macam prosesor yaitu ada Intel, AMD, Apple, Kyrix VIA, IBM, IDT, dan Transmeta. Berikut adalah contoh gambarnya. 6 sound card. Kita akan masuk ke output device. Output yang berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Contoh yang pertama itu monitor. Ini contoh-contoh monitor, ada monitor tabung, ada yang mengkung. Ini model lama ya, ini model barunya. Dan berikut printer. Itu perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar foto. 3 speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Earphone atau headset berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. 5 proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik, berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Storage device adalah sebuah media penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti video, foto, dokumen digital, dan yang lainnya. 1 hard disk.
Hard disk adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer atau laptop. Ada flash disk. Flash disk merupakan penyimpanan portable yang ukuran fisiknya sangat kecil dan dapat dibawa kemana-mana. 3. SSD atau Solid State Drive merupakan perangkat penyimpanan yang menggunakan memori sebagai medianya. Data yang ada di SSD tidak akan hilang walaupun komputer dalam kondisi yang mati. Ada SD card, yang biasa disebut juga dengan micro SD, merupakan perangkat penyimpan memori non-volatile yang digunakan untuk perangkat portable. Dan ada CD-ROM, merupakan piringan optik yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai data. Ukurannya memang sangat kecil, hanya mencapai 700 MB yang membuatnya tidak banyak digunakan saat ini. Terakhir kita akan masuk ke communication device. Communication device adalah sebuah perangkat keras yang dimana mampu mentransmisikan data, instruksi, dan juga informasi di antara peralatan pengiriman dan peralatan penerima. Contoh dari communication device ialah hub yang merupakan sebuah alat penghubung antar komputer. Ada router yang merupakan sebuah perangkat jaringan yang dimana memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Ada wireless LAN menggunakan standar protokol yang sama, tetapi wireless LAN ini tidak membutuhkan kabel untuk bisa menghubungkan beberapa komputer. Ada network card yang bisa disebut juga Ethernet card, network adapter, dan network interface card. Proses device yang satu ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sebuah jaringan komputer melalui kabel RJ45. Dan terakhir ada modem yang merupakan hardware tambahan untuk bisa membuat komputer terhubung dengan jaringan internet dengan melalui jaringan telepon. Sekian penjelasan dari saya tentang komputer hardware. Terima kasih.